Nur. Yang terhormat dan semoga Allah muliakan Bapak Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nazifah Kamilah dari SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema narkoba membunuh masa depan, Islam membawa harapan. Teman-teman, ada yang tahu apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkoba merupakan zat atau obat yang dapat merubah fungsi otak dan sistem saraf, sehingga menyebabkan ketidaksadaran, bahkan merubah perilaku ataupun suasana hati. Narkoba juga menyebabkan ketergantungan atau kecanduan jika disalahgunakan. Teman-teman, di dunia yang semakin modern tetapi juga semakin banyak jebakan, termasuk narkoba. Banyak yang bilang, cuma coba-coba aja deh, atau biar gak stres deh, atau sesekali doang kok. Tapi dari coba-coba ini banyak anak muda yang kehilangan masa depannya, kehilangan akalnya, jiwanya, bahkan hidupnya. Dalam Islam, akal merupakan suatu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa akal, manusia tidak bisa berpikir, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dari itu, tidak heran jika Islam sangat melarang segala sesuatu yang merusak akal, termasuk narkoba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Dari ayat ini sudah jelas bahwasannya segala sesuatu yang memabukkan, segala sesuatu yang merusak akal dan jiwa adalah perbuatan keji, perbuatan setan. Rasulullah SAW pun bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Nah teman-teman, Islam tidak hanya melarang tanpa alasan, tapi Islam melarang karena Allah ingin melindungi kita, melindungi jiwa kita, akal kita, bahkan masa depan kita. Teman-teman, coba bayangkan, kita ini masih muda, masih memiliki semangat yang tinggi, masih mempunyai cita-cita yang belum kita capai. Banyak dari kalian yang ingin menjadi teknisi, ingin mempunyai usaha yang sendiri, atau ingin kuliah di universitas yang kalian inginkan, atau bekerja di perusahaan yang besar. Tetapi semua ini akan hilang jika kita salah langkah. Narkoba itu ibarat racun yang dibungkus manis. Sekali mencoba, sulit untuk keluar. Dalam bahasa Sundanya sih, sekali kasuk, hese keluar. Banyak orang tua yang menangis melihat anaknya terjerumus dalam narkoba. Banyak anak muda yang kehilangan masa depannya karena beranggapan bahwa narkoba itu keren. Padahal keren yang sejati adalah keren yang berani untuk melawan, keren yang bukan berani untuk melawan aturan, tetapi berani untuk menjaga diri. Dalam Islam sudah sepatutnya seorang muslimah untuk selalu menjaga diri.
Dalam ajarannya ada 5 hal yang harus kita jaga, yaitu dengan sebutan qasid syariah, yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Jika seorang mengonsumsi narkoba, akalnya rusak, jiwanya hancur, hartanya berantakan, hartanya habis, anggotanya berantakan, bahkan agamanya pun terabaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalamnya. Teman-teman yang semoga Allah diridhoi, yang Allah cintai, Islam tidak hanya melarang, tapi Islam memberikan harapan, memberikan kesempatan. Jika seseorang sudah terlanjur salah jalan, Islam membuka pintu taubat. Allah memberikan kesempatan, memberikan harapan bagi hambanya untuk kembali ke jalan yang benar. Rasulullah SAW bersabda, dan setiap anak Adam adalah mereka, dan setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baiknya mereka adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Artinya masih ada harapan, masih ada kesempatan. Jika seorang sudah terlanjur salah jalan, Allah, insya Allah pasti menerima taubatnya. La tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari teman-teman, kita jaga diri kita, jaga lingkungan, dan saling mengingatkan. Bapak Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan generasi Z sebagai generasi yang baik, bersih, berakhlak. Generasi yang tidak hanya cerdas secara intelek, tetapi bertakwa dan berakhlak. Pergi ke pasar membeli bawang merah. Letaknya di Danau Toba. Siapa yang ingin masa depannya cerah? Mari kita jauhkan narkoba. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya putra nomor urut 8. Silahkan boleh maju.